Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa Sekom dimanapun Anda berada. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga ya teman-teman, yaitu pada mata kuliah Sustainable Business Model. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas terkait strategi praktek bisnis berkelanjutan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana konsep dasar dari Sustainable Business Model atau model bisnis yang berkelanjutan ya. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana strategi dalam praktek bisnis berkelanjutan itu sendiri. Jadi dalam bisnis berkelanjutan pastinya kita harus memiliki strategi khusus ya, karena kan bagaimana agar bisnis yang kita jalankan itu bisa diterapkan dengan sistem yang berkelanjutan. Seperti halnya kemarin yang sudah saya sampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu ada yang namanya evaluasi dan juga untuk penilaian terhadap pelaksanaan bisnis tersebut. Nah, evaluasinya dari 3 kemarin, yaitu dari proposisi, kemudian dari penilaian atau penciptaan nilai, sampai dengan bagaimana kita bisa menilai bahwasanya bisnis itu masih dikatakan relevan terhadap keberlangsungan ataupun keberlanjutan bisnis. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan strategi praktek bisnis berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bisnis berkelanjutan itu sangat ideal ya, bisa dikatakan sangat ideal ketika kemarin sudah memenuhi 3 inti pokok ya teman-teman, atau 3 elemen, yaitu triple bottom line atau adanya 3P apa saja, yaitu people, kemudian planet, dan juga yang ketiga yaitu profit ya. Jadi ketiga-tiganya itu harus terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwasanya bisnis itu berkelanjutan. Nah, perspektif bisnis berkelanjutan tidak hanya memperhitungkan keuntungan dan laba atas investasi ya, tetapi juga bagaimana agar operasi bisnis itu mempengaruhi lingkungan, sumber daya alam, dan generasi mendatang. Nah, jadi dari 3P ataupun triple bottom line itu harus memenuhi semuanya. Jadi tidak hanya sekedar misalkan kemarin ada perusahaan yang mencakup yaitu memiliki profit atau laba dan juga peduli terhadap lingkungan, tidak cukup itu saja, tetapi juga harus bisa ataupun relevan terhadap pengaruhnya terhadap masyarakat ya, masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, jadi harus memang ketiga hal itu menjadi syarat minimal dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu teman-teman. Nah, langkah-langkah dalam bisnis berkelanjutan yang dapat diambil misalnya daur ulang dan melestarikan penggunaan bahan dan energi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari operasional bisnis terhadap lingkungan hidup. Mungkin kalau misalkan kita tahu ya, ataupun yang kita tahu itu kan identitasnya ataupun yang menjadi highlight di sini seringkali yaitu kita mendengar bahwasanya namanya bisnis berkelanjutan itu yang penting perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Ternyata itu tidak cukup teman-teman. Jadi memang 3 hal dari triple bottom line itu harus menjadi syarat utama, dan itu harus berkelanjutan ataupun berlangsung selama pelaksanaan bisnis ya. Jadi tidak hanya 2 elemen saja ataupun hanya 1 unsur bahkan, nah itu tidak boleh. Nah, praktek bisnis yang berkelanjutan membutuhkan waktu yang lebih lama pastinya, yaitu membutuhkan manajer bisnis yang berhati-hati, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal dalam kepentingan bisnis seperti pendapatan, biaya, dan keuntungan, namun juga dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Nah, itu penting sekali teman-teman. Jadi bagaimana agar pelaksanaan bisnis itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut, terutama terhadap 3 hal yang menjadi poin inti dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan ini kalau bisa dibilang itu lebih rumit ya, ataupun harus lebih detail ya, terutama bagi pengelola ataupun manajer. Itu tidak hanya sekedar menetapkan, yang penting itu kita mendapatkan profit atau laba, yang penting kita bisa melakukan CSR atau kepedulian terhadap lingkungan. Nah, itu tidak saja cukup,
tetapi kita pun juga harus bisa memperhatikan apakah bahan-bahan yang kita gunakan ataupun sumber daya alam yang kita gunakan itukah berpengaruhkah terhadap masyarakat sekitar kita. Nah, jadi orang-orangnya apakah terdampak dari pelaksanaan bisnis kita, entah itu dampak positif ataupun negatif. Positif misalkan bahan ataupun produk yang kita jual itu laku nggak di pasar. Nah, masyarakat itu mendapatkan manfaatnya nggak? Nah, ataupun misalkan yang lain, apakah masyarakat itu mendapatkan dampak negatifnya, misalkan adanya pencemaran limbah ya dari dampak pelaksanaan bisnis. Nah, itu jadi seorang pengelola ataupun manajer itu harus memperhatikan hal-hal detail ataupun hal-hal yang memang berkaitan dengan pelaksanaan triple bottom line itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar melaksanakan bisnis sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan atau laba saja, tetapi juga hal-hal lain yang termasuk dalam pelaksanaan triple bottom line itu. Nah, mungkin sedikit ataupun bisa dibilang bahwasanya itu menjadi hal yang rumit. Tetapi ketika sudah sustain ataupun sudah berlangsung dengan baik, maka itu sudah menjadi habit gitu ya, ataupun menjadi kebiasaan baik yang memang bisa diterapkan dalam perusahaan. Oke, selanjutnya teman-teman masuk pada manfaat penerapan bisnis berkelanjutan. Apa sih manfaatnya dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu? Apakah memang dampaknya itu sangat signifikan, sangat baik gitu dalam pelaksanaan bisnis? Nah, kita lihat yang pertama ya, bahwasanya manfaatnya itu menjadi pengurangan penggunaan energi dan material serta limbah dan biaya yang terkait dengannya. Nah, jelas sekali ya, karena ini terkait dengan lingkungan, energi. Nah, jadi barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita gunakan itu tentunya yang bisa reuse ataupun bisa recycle ya, jadi bisa digunakan kembali ataupun bisa diolah kembali. Nah, kemudian yang kedua, menurunkan risiko hukum dan biaya asuransi. Nah, contohnya sebuah perusahaan yang berinvestasi di bidang keselamatan untuk melindungi terhadap bencana lingkungan dan risiko lainnya. Jadi jelas sekali karena memang dari pemerintah sudah menggaungkan ya, sudah ada namanya peraturan dari pemerintah bahwasanya kalau misalkan bisnis ataupun suatu perusahaan ingin melaksanakan bisnis berkelanjutan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu diantaranya ada 3P tadi yang saya sampaikan. Dan memang sebisa mungkin perusahaan itu dalam melaksanakan bisnis harus bisa melaksanakan ataupun adanya kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian yang ketiga, masuk pada manfaat yang ketiga, yaitu diferensiasi produk atau jasa dan merek. Nah, contohnya suatu produk mampu membedakan merek mereka dan meningkatkan kesadaran konsumen dan penjualan produk dengan fokus pada keberlanjutan. Nah, ini jelas sekali ya bahwasanya kita bisa membedakan apakah perusahaan itu melaksanakan bisnis yang sustain ataupun yang berkelanjutan, ataukah hanya sekedar mendapatkan profit. Kita bisa melihat yaitu dari praktek bisnisnya. Apakah perusahaan tersebut melaksanakan CSR misalkan, ataukah apakah bahan-bahan ataupun komposisi yang digunakan dalam produk perusahaan tersebut apakah yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa kita ketahui dari hal-hal tersebut, contoh hal yang paling mendasar gitu ya. Kemudian yang keempat, mendorong inovasi untuk menciptakan produk baru dan melayani pasar baru. Nah, jelas sekali ya, misalkan kita meng-create atau membuat suatu produk baru, tentunya kita harus tahu siapa pasar-pasaran kita. Apakah ketika kita beralih dari suatu produk, misalkan kita sudah memiliki pasar ya, kita menciptakan atau kita meng-create produk kita sebagai perusahaan, gampang saja misalkan air mineral gitu ya. Air mineral kan banyak sekali, sudah banyak yang membuat, tetapi kenapa masih laku di pasar? Nah, itu kita bisa menciptakan inovasinya apa? Contoh, kita membuat inovasi dengan membuat ikonik dari produk kita. Misalkan yang tadinya air mineral itu banyak yang menggunakan botol-botol yang sulit untuk didaur ulang. Nah, kita bisa membuat air mineral yang botolnya bisa digunakan kembali, misalkan aman dalam jangka panjang, ataupun misalkan bisa digunakan dalam 1 bulan ataupun 2 bulan dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi identitas dari produk kita.
Nah, ketika masyarakat sudah memahami pentingnya untuk melestarikan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, nah maka masyarakat pun akan peka dengan membeli produk yang kita hasilkan. Itulah teman-teman. Jadi jangan sampai berpikir bahwasanya bisnis berkelanjutan ataupun itu sangat rumit dan kemudian nanti akan bisa mengurangi pasar-pasaran kita ataupun bisa mengurangi konsumen kita ataupun pelanggan kita nanti akan lari. Jangan salah seperti itu teman-teman. Justru kita bisa menghadirkan suatu produk ataupun menciptakan, meng-create suatu produk baru dan tentunya itu sesuai dengan pasar-pasaran kita. Walaupun misalkan pelanggan lama itu akan lari, tetapi pastinya kita akan menemukan pelanggan baru ataupun segmen pasar baru yang memang sesuai dengan produk kita. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu peningkatan citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen. Khususnya ya semakin meningkat sejumlah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Nah jelas sekali karena memang sekarang sudah digaungkan dari pemerintah bahwasanya masyarakat juga harus peduli terhadap lingkungan, bagaimana kita bisa mengolah limbah kita sendiri, kemudian bagaimana agar bahan-bahan yang kita konsumsi itu bisa digunakan kembali ataupun bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang, reuse kembali dan lain sebagainya. Maka dari suatu perusahaan ataupun sebagai pencipta produk kita pun juga harus bisa menyesuaikan permintaan pasar. Nah, terutama bagaimana agar konsumen itu tetap bisa mengkonsumsi produk yang kita hasilkan dengan mereka menekankan pada sustainability begitu. Jadi citra dan reputasi perusahaan itu penting tentang bagaimana konsumen agar bisa melaksanakanlah suatu habit baru gitu. Kemudian yang keenam, manfaatnya adalah peningkatan minat investor. Nah, jelas sekali karena memang ini namanya bisnis berkelanjutan atau sustainable business. Jadi pastinya ini jangka panjang ya teman-teman. Dalam artian ketika kita menggunakan bahan yang memang bisa didaur ulang, itu nantinya akan berefek pada jangka panjang. Nah, untuk generasi-generasi mendatang, maka nanti misalkan perusahaan itu sudah berdiri, sudah menciptakan bisnis baru yang berkaitan dengan bisnis berkelanjutan. Nanti akan ke depannya ketika sudah menemukan konsumen atau pasar baru atau segmen pasar yang memang sesuai dengan produk kita, nah itu bisa menjadi acuan ya untuk bisa mendirikan perusahaan-perusahaan yang lainnya, tentunya dengan produk-produk yang tidak kalah menarik. Nah itu akan menjadi nilai penting ataupun nilai yang sangat diminati gitu ya bagi investor. Nah karena berbeda dengan bisnis yang pada umumnya gitu, kadang-kadang karena menggunakan sumber daya alam yang apa adanya, kemudian tidak memperhatikan efek jangka panjangnya, ketika sudah habis ya, nah nanti kan lambat laun yang namanya bahan-bahan misalkan yang sumber daya alam kita kan pasti lambat laun pasti akan berkurang gitu, ketika memang manusia itu tidak peka terhadap lingkungannya. Nah gitu. Nah jadi penting kita bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan untuk menjadi nilai plus gitu ya di mata investor agar mereka mau dan juga berkenan untuk bisa melakukan investasi pada perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, meningkatkan daya tarik dan retensi karyawan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Yang pastinya ya yang namanya stakeholder internal yaitu karyawan ataupun orang-orang penting yang ada dalam suatu perusahaan itu menjadi modal utama ataupun aset utama bagi perusahaan untuk bisa melanjutkan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan keberlanjutan bisnis gitu. Oke, ini teman-teman mungkin diantara manfaat penerapan bisnis berkelanjutan. Jadi jelas sekali ya bahwasanya manfaatnya itu sangat luas dan juga tidak hanya untuk dampak positif bagi perusahaan saja tidak, tetapi tentunya itu untuk masyarakat di sekitar ataupun tentunya untuk lingkungan kita itu juga memiliki manfaat yang penting. Oke, untuk selanjutnya yaitu motivasi penerapan bisnis berkelanjutan. Apa yang memotivasi suatu perusahaan gitu ya, ibaratnya bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan? Bisa dibilang kalau misalkan memulai bisnis berkelanjutan itu modalnya banyak gitu kan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya perusahaan itu
kalau semakin peka terhadap lingkungan biasanya modalnya banyak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kita lihat bahwasanya apa sih yang menjadi motivasi penerapan bisnis berkelanjutan. Kenapa suatu perusahaan mau melaksanakan sustainable business? Yang pertama, alasan hukum dan permasalahan regulasi. Jadi jelas sekali bahwasanya dari pemerintah sudah mengeluarkan yaitu aturan baku bahwasanya bagaimana perusahaan itu ketika ingin meng-create ataupun memproduksi suatu barang dan jasa, maka dia juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahkan harus menggunakan bahan-bahan yang tidak mengurangi untuk keberlanjutan berikutnya gitu ya. Nah, jadi ada alasan hukum ataupun kadang perusahaan menginginkan bahwasanya perusahaan mereka aman lah gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi motifnya masing-masing berbeda. Nah, tentunya kalau misalkan niatnya itu baik, selain karena aturan dari pemerintah, maka mereka pun juga ingin menciptakan produk yang memang untuk berlanjut ya, untuk jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya sekadar mengikuti regulasi pemerintah saja. Nah, itulah dari penerapan bisnis berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ada motif yang lain, yaitu potensi penurunan biaya energi dan material. Jadi kalau misalkan kita bisa mendaur ulang gitu ya, ibaratnya kalau misalkan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah pernah digunakan, itu kan pasti nilainya ataupun biaya akomodasinya kan berkurang ya, lebih sedikit. Nah, itulah pentingnya dari penerapan bisnis berkelanjutan. Dan yang ketiga, peluang untuk melakukan perbaikan reputasi dan penjualan. Nah, jadi tadi ya, karena untuk meng-create ataupun menciptakan citra perusahaan dan juga reputasi, image yang baik gitu ya, di mata konsumen, tentunya kita harus bisa menciptakan nilai plus sendiri. Nah, value added bagi perusahaan sendiri itu penting ya. Di antaranya yaitu dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan ataupun melaksanakan bisnis berkelanjutan. Kemudian perhatian dan nilai-nilai pendiri atau pemilik, karena memang tulus dari ownernya ataupun dari pemilik perusahaan menginginkan perusahaan ataupun produk yang memiliki nilai tambah yang lebih gitu di mata konsumen. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti aturan pemerintah, tetapi memang ingin yaitu saya ingin menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu saya juga ingin mendapatkan profit pastinya. Nah, selain untuk membantu masyarakat, misalnya karena masyarakat kesulitan ya untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Kadang-kadang kan kalau untuk di sekitar daerah pinggiran gitu kan masih kesulitan ya untuk mendapatkan air bersih. Maka saya ingin membuat air mineral yang ramah lingkungan. Selain itu dengan harga juga yang ramah di kantong. Nah, itu penting sekali. Jadi kesadaran dari stakeholder internal perusahaan itu penting untuk keberlanjutan bisnis yang dilaksanakan. Nah, kemudian keunggulan kompetitif. Nah, diyakini bahwasanya ketika suatu perusahaan itu bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan, itu menjadi poin penting ataupun menjadi poin plus ya, yang untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, jadi di mata konsumen itu dianggap bahwasanya perusahaan ini ada value added-nya nih, ada nilai tambahnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Walaupun kadang-kadang itu produk yang dihasilkan itu sama gitu ya, tetapi antara perusahaan A dengan B itu berbeda citranya ataupun image-nya di mata pelanggan. Nah, tergantung bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, yaitu sebagai perusahaan yang memiliki nilai tambah yaitu dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Apa nilai tambahnya ataupun value added-nya itu apa? Yaitu karena perusahaan kita melaksanakan triple bottom line itu ya. Jadi tidak hanya sekadar saya ingin mendapatkan laba, tidak. Saya memang sudah melaksanakan CSR atau sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tidak cukup itu saja, tetapi ada satu lagi poin penting, yaitu dari
3P, yaitu adanya people ataupun kita peka terhadap masyarakat, bagaimana agar masyarakat itu merasa diuntungkan ataupun diberikan manfaat. Contohnya tadi yaitu kita menghasilkan air mineral bagi masyarakat pedalaman ataupun masyarakat yang ada di daerah pinggiran dengan harga yang terjangkau. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan manfaatnya saja, tetapi juga agar mereka itu untuk mengkonsumsi itu tidak dipersulit gitu. Nah, itulah diantaranya motivasi ataupun motif-motif dari penerapan bisnis berkelanjutan. Jadi beragam ya teman-teman, tidak semuanya ini bisa diterapkan oleh perusahaan, tapi mereka pastinya menjadi poin utama gitu ya. Namanya bisnis itu kan ingin mendapatkan profit ataupun laba. Kemudian selanjutnya, hambatan apa saja dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan? Tentunya kalau kita berbicara dengan bisnis gitu ya, entah itu bisnis yang pada umumnya memang sudah dilakukan ataupun bisnis berkelanjutan, pasti memiliki hambatan ya teman-teman. Di antaranya apa saja? Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai keberlanjutan dan artinya bagi satu perusahaan. Kadang berpikir bahwasanya karena ini ya, pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu rumit gitu, syaratnya banyak, misalkan aturan dari pemerintah itu dari A sampai Z itu dengar sangat rumit gitu ya, ataupun modalnya lebih banyak. Nah, jadi karena pemiliknya ataupun ownernya ataupun pengelola perusahaan itu tidak memahami dengan baik bagaimana pelaksanaan bisnis berkelanjutan yang seharusnya. Nah, jadi kadang-kadang mereka sudah kurang antusias gitu ya, akhirnya tidak ingin melaksanakan bisnis tersebut gitu. Nah, karena anggapan bahwa itu hanya merugikan perusahaan ataupun hanya merugikan karyawan-karyawannya ataupun pengelolanya saja. Nah, itu dianggap bahwasanya pelaksanaan bisnis untuk bisnis yang berkelanjutan itu nggak penting. Yang penting namanya bisnis itu ya kita dapat untung. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Jadi bagaimana SDM itu sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, maka penting sekali agar bisa memilih manajer ataupun pengelola perusahaan yang baik, yang sesuai dengan cita-cita ataupun visi dan misi dari perusahaan gitu ya tentunya teman-teman. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam membuat model bisnis berkelanjutan dan kelemahan dalam pelaksanaan bahkan setelah rencana telah dikembangkan. Nah, jadi kadang-kadang ayo kita ada ambisi tertentu gitu ya dari pengelola perusahaan ataupun ada visi misi dari perusahaan untuk bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan. Tetapi lambat laun ketika berjalannya waktu ternyata ada beberapa hal yang kurang untuk kurang bisa dilaksanakan. Akhirnya disitulah berhenti gitu ya, putus ya, dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Dari rencana awal ya yang sudah direncanakan untuk pelaksanaannya, ternyata lambat laun karena berjalannya waktu ya tadi kembali lagi, kadang-kadang ini menjadi masalah itu berasal dari SDM-nya ataupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi kesulitan gitu menemukan bagaimana model terbaik ataupun produk apa yang akan saya ciptakan itu menjadi hambatan tersendiri ya bagi internal perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan kurang berani dalam pengambilan resiko dan ketidakpastian. Yang namanya bisnis ya, bisnis apapun itu, kalau kita berbicara tentang bisnis itu kita artinya orang yang mau untuk berbisnis berarti dia harus berani untuk mengambil resiko gitu kan teman-teman. Nah, terutama bagi bisnis berkelanjutan ini kadang-kadang ada yang berpikiran bahwasanya resikonya itu lebih high risk ya, lebih tinggi gitu. Karena modalnya lebih banyak misalnya, ataupun harus menggunakan bahan-bahan yang sulit untuk ditemukan, ataupun bahan-bahannya itu dengan syarat A sampai dengan Z kadang-kadang menjadi hal yang rumit. Nah, jadi seolah-olah itu menjadi hambatan tersendiri bagi internal perusahaan. Tetapi ketika kita kembali lagi dari SDM-nya, ketika ada SDM ataupun kita meng-create SDM yang baik memang dalam suatu perusahaan yang memiliki visi dan misi sesuai dengan perusahaan dan juga mereka mau untuk menerapkan bisnis berkelanjutan tulus dari hatinya dan juga sesuai dengan visi misi secara individual gitu, maka resiko-resiko yang nantinya ke depannya itu kadang-kadang bisa didapatkan oleh perusahaan itu bisa dihindari. Nah teman-teman, jadi hambatan-hambatan dari internal
perusahaan sebagai stakeholder internal perusahaan itu juga dipengaruhi dari SDM-nya bagaimana. Maka bagaimana suatu perusahaan ingin melakukan bisnis berkelanjutan, maka kembali lagi pada SDM-nya juga ya. Jadi harus dimotivasi gitu ya agar bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan. Seperti halnya saya sampaikan ini mata kuliah teman-teman pada pelaksanaan bisnis berkelanjutan ini, kenapa teman-teman mendapatkan mata kuliah ini. Nah, jadi tidak hanya sekadar berbicara tentang bisnis digital ya, bisnis yang sesuai dengan era saat ini, ataupun mungkin bagaimana agar strategi bisnis yang baik. Nah, kalau misalkan kita ingin meng-create suatu perusahaan ataupun meng-create produk untuk jangka panjang, ya berarti kita harus paham tentang bagaimana pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Sehingga mata kuliah ini penting untuk teman-teman, terutama didapatkan di tingkat tinggi ya, yang sudah memang hampir selesai. Diharapkan kalau untuk teman-teman yang sudah memiliki bisnis ini bisa diubah mindsetnya, bisa sedikit bergeser gitu ya, yang tadinya hanya sekedar saya hanya ingin dapat profit, saya hanya ingin mendapatkan laba, saya hanya ingin mendapatkan keuntungan, itu saja yang dipikirkan. Tidak, tapi ada hal lain yang memang penting, bagaimana kita bisa membuat bisnis itu yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga tentunya ya itu untuk keamanan lingkungan gitu ya. Nah teman-teman, jadi bisa nanti untuk teman-teman yang sudah memiliki bisnis, bisa kita ubah mindset kita ya setelah mendapatkan mata kuliah ini. Jadi harapannya nanti bisa berkembang dengan lebih baik dengan penerapan bisnis berkelanjutan itu teman-teman. Nah, jadi beberapa perusahaan telah mengambil tindakan keberlanjutan hanya untuk tujuan hubungan masyarakat dan untuk mendapatkan dukungan konsumen, investor, dan instansi pemerintah tanpa melakukan praktek apapun yang memberikan manfaat signifikan terhadap lingkungan atau masyarakat biasa, yang biasanya disebut sebagai greenwashing. Nah, jadi teman-teman, dari pemerintah sudah menggaungkan ataupun sudah mengeluarkan kebijakan gitu ya untuk pelaksanaan bisnis berkelanjutan atau green ekonomi ya, ataupun hal-hal yang berbau hijau lah gitu, yang memang untuk melestarikan lingkungan. Nah, sehingga perusahaan ada juga yang berpikir bahwasanya agar kita memiliki image, agar memiliki citra yang baik di mata konsumen, hanya sekadar melabeli perusahaan itu sebagai green production ataupun perusahaan yang memang peka terhadap lingkungan hijau dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada dasarnya dalam prakteknya tidak ada salah satu pun yang berkaitan dengan sustainability ataupun keberlanjutan. Nah, itu menjadi upaya ataupun praktek-praktek bisnis yang bertindak dalam kecurangan karena tidak sesuai. Ibaratnya adalah membohongi publik ya, ataupun membohongi konsumen. Ada misalkan ya, jangan sampai ya teman-teman, ada perusahaan yang membuat suatu produk ya, kalau dalam air minum kemasan itu kan ada botol-botolnya itu yang bisa didaur ulang ataupun yang terbuat dari bahan-bahan alami, itu kan ada labelnya ya teman-teman. Ada yang menggunakan label eco-friendly, dan lain sebagainya. Nah, ada yang hanya berusaha dilabeli saja. Nah, padahal di situ tidak terbukti bahwasanya bahan-bahannya itu yang bisa didaur ulang dan untuk kelestarian lingkungan. Nah, jadi bertolak belakang. Karena apa niatnya? Agar hanya untuk mencuri ataupun mendapatkan pelanggan gitu, ataupun agar para konsumen itu beralih ke produknya. Itu salah besar ya teman-teman. Jadi itu sudah termasuk praktek manipulasi ataupun pembohongan terhadap publik. Jadi jangan sampai karena iming-iming keberlanjutan bisnis sehingga pelaksanaan bisnis pun bisa dilakukan praktek-praktek yang negatif terhadap konsumen ataupun pelanggan. Atau greenwashing tadi ya. Apa itu greenwashing? Yaitu keterlibatan yang tidak tulus dalam bisnis berkelanjutan, atau suatu perusahaan memilih menghabiskan banyak uang dan waktu untuk menyesatkan konsumen dengan menawarkan satu produk yang tidak sebenarnya ramah lingkungan. Jadi hanya sekadar pembohongan terhadap publik
bahwasanya produk yang dihasilkan itu tidak sama sekali termasuk produk yang ramah lingkungan gitu. Contohnya, perusahaan membuat produk berbahaya tetapi masukkannya ke dalam kemasan yang memiliki gambar dalam alam untuk membuatnya tampak lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Nah, jadi ini yang namanya suatu pembohongan itu kan ini ya, apa namanya? Kalau dalam perusahaan makanan dan minuman itu ada BPOM ya. Jadi harus teruji secara bahan-bahannya, apakah bahan utamanya ataupun komposisinya itu sesuai gitu. Nah, jadi ada juga yang jadi kadang-kadang kita harus jeli juga, ya harus detail juga apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mengandung bahan berbahaya atau tidak gitu. Kadang-kadang kan pakai bahasa ini ya, bahasa kimia ataupun ilmiah lain sebagainya yang untuk orang awam itu sulit gitu untuk memahami tersebut. Jadi sebisa mungkin kita sebagai konsumen pun juga harus detail, dan juga ketika teman-teman menjadi produsen ataupun yang bergerak dalam pengolahan produksi produk gitu ya ataupun jasa, maka di situ juga harus ini ya lebih bersikap jujur gitu dan sesuai dengan bahan-bahan yang memang digunakan itu teman-teman, agar jangan sampai praktek greenwashing ini diterapkan gitu ya. Jangan sampai praktek greenwashing ini mempengaruhi bagaimana pelaksanaan bisnis yang teman-teman lakukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu strategi praktek bisnis berkelanjutan. Masuk pada strateginya bagaimana agar kita bisa melaksanakan bisnis ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya profit bisa jalan, bisa didapatkan. Di lain itu yaitu lingkungan dan juga masyarakat pun juga kita perhatikan. Nah, menurut Michael Porter ya, kalau teman-teman sudah belajar tentang strategi marketing ya, itu kan dari Porter itu ada keunggulan kompetitif ataupun terkait dengan bagaimana agar menciptakan bisnis yang sesuai dengan strategi bisnisnya. Nah, itu dibahas detail dalam strategi marketing ya, atau manajemen strategi. Nah, ini saya singgung sedikit bahwasanya dalam praktek bisnis berkelanjutan dari Porter ini merupakan salah satu strategi yang tepat bagi perusahaan dalam menjalankan konsep bisnis berkelanjutan adalah dengan menerapkan CSR. Nah, jadi Corporate Social Responsibility, kalau teman-teman pastinya sudah ini ya sudah tidak asing lagi bagaimana perusahaan itu bisa dikatakan bahwasanya ramah lingkungan, perusahaan itu berkelanjutan, itu bisa dilihat dari pelaksanaan CSR-nya. Itu termasuk dari pelaksanaan kepekaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat ya, untuk menciptakan keunggulan biaya atau manfaat atau diferensiasi. Jadi terutama perusahaan-perusahaan besar pastinya ya, kadang-kadang ada perusahaan rokok gitu ya, walaupun mereka mungkin dilarang gitu ya dari pemerintah untuk memproduksi rokok, tapi masih aja ada gitu konsumennya. Ataupun ternyata perusahaan rokok pun masih dengan tegak berdiri gitu kan, masih kokoh gitu ya, karena memang konsumennya masih banyak gitu. Nah, jadi mereka pun banyak gitu yang melaksanakan CSR itu dari hasil penjualan mereka sisihkan berapa persen gitu ya untuk melakukan CSR. Contoh bisa dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia ekonomi untuk pemberian modal bagi masyarakat kecil, ataukah mungkin bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperdalam keterlibatan dalam keberlanjutan? Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan. Ya, misalnya kontribusi terhadap emisi karbon, bagaimana yang sekarang memang sangat digaungkan sekali bahwasanya kita bisa menghemat agar kita sebagai masyarakat yaitu hemat energi ya. Kemudian yang kedua, tentukan dampak mana yang dapat dimanfaatkan jika penanganannya dilakukan. Jadi dampaknya dari manfaatnya bagaimana, berapa persentase manfaatnya dibandingkan dengan dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, tentukan cara paling efektif untuk melakukannya. Nah, jadi itu tadi teman-teman diantaranya agar bisa melaksanakan dalam suatu perusahaan keberlanjutan bisnis, diantaranya yaitu dengan strategi CSR ataupun penerapan Corporate Social Responsibility. Nah, kita langsung masuk ini pada contoh ya, contoh praktek bisnis berkelanjutan dari CSR tadi, yaitu
Yang pertama, Toyota yang fokus pada efisiensi bahan bakar ya, dengan pengembangan dan promosi kendaraan hibrida yang sangat hemat bahan bakar. Jadi Toyota ataupun salah satu merek kendaraan, kalau kita berbicara tentang kendaraan, apa sih yang menjadi poin penting ataupun poin plus gitu ketika kita membeli satu kendaraan? Pasti pengennya yang hemat energi, yang hemat bahan bakar gitu ya. Nah, agar itu, karena kendaraan kan termasuk konsumsi gitu ya, bukan sebagai investasi. Itu kan sebagai konsumsi. Tentunya kita butuh yang namanya maintenance, kita butuh yang namanya biaya tambahan untuk mengisi bahan bakarnya. Nah, apa yang menjadi keunggulan bagi Toyota, yaitu menggunakan bahan bakar yang hemat energi ataupun dengan biaya yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian contoh yang lain kita ambil yaitu dari McD yang menggunakan lebih sedikit kemasan, yang mengurangi bahan-bahan perusahaan dan biaya pembuangan, sekaligus membantu lingkungan. Jadi mungkin kalau misalkan ini salah satu contohnya McD ya, atau teman-teman bisa melihat perusahaan yang lain, contoh perusahaan junk food ataupun makanan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, ketika mereka sudah menggunakan kemasan ini yang menghindari kemasan plastik ya, ibaratnya bungkusnya diganti dengan kertas yang bisa diolah ataupun yang bisa mudah untuk diuraikan. Kemudian mereka sudah menghindari kantong plastik dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan bahwasanya perusahaan tersebut melakukan bisnis berkelanjutan. Jadi contoh yang lain banyak gitu selain McD ini. Selain itu, perusahaan General Electric ya, melakukan perampingan manufaktur untuk mengurangi biaya produksi dan material dengan menyediakan lebih luas manfaat sosial. Jadi ada perusahaan ini di GE ya, General Electric, bahwasanya mereka mengurangi ibaratnya karyawannya gitu ya, banyak yang dikurangi karena memang menggunakan menggunakan alat-alat yang lebih canggih yang tentunya untuk mengurangi biaya produksi, dan alokasi dari biaya untuk pembayaran karyawan itu dialokasikan sebagai bentuk-bentuk CSR yang lainnya. Nah, itu diantaranya teman-teman, ini contoh sebagian kecil gitu ya dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Tentunya rekan-rekan bisa melihat yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan bisnis berkelanjutan. Tetapi apakah bisnis berkelanjutan itu memang sesuai dengan triple bottom line? Kita bisa mengevaluasi dari proposisi nilai, kemudian dari penciptaan nilai sampai dengan penilaian akhir. Nah, itu teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana strategi praktek dalam bisnis berkelanjutan agar bisa benar-benar yaitu untuk sustainability ya, keberlanjutan untuk jangka panjang generasi-generasi mendatang, yang memang untuk penerapan keberlanjutan bisnis tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan semata. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ketiga ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.